Ya, pria integritas. Terima kasih buat kehadiran DKPW pria-pria DKPW 6. Semangat terus menjadi pria integritas di dalam Tuhan. Berdampak bagi keluarga, bagi gereja, bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak-bapak, terima kasih buat semangatnya untuk mengikuti acara Paskah Kaum Pria Wilayah 6. Terima kasih semangat. Dan terima kasih juga buat Ibu Gembala, Ibu Wito yang sudah menyediakan tempat, jemaat di Toto. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Semangat. Pria integritas, pria integritas, pria integritas. Bapak-bapak, salam. Ya, sebelum kita melayani Tuhan, kita bersama-sama minta pertolongan Tuhan agar Tuhan sendiri yang berkarya, kita tidak dipermalukan, biar senantiasa kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Baik kita angkat satu pujian melayani, setelah itu saya minta Bapak Daniel Kopi untuk melayani lebih sungguh. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami telah tiba pada acara perayaan hari Paskah untuk Bapak-bapak gereja jemaat Allah sewilayah 6 Tuhan. Bapak, kami bersyukur hari ini karena kami telah tiba dengan pada saat untuk kami memuliakan Tuhan, kami melayani Tuhan. Bapak, kami menghadiri pelayanan hari ini, anak-anakmu yang melayani dalam pelayanan ini, baik yang memimpin pujian, leader, musik, hamba menyampaikan firman Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Biar kuasa Roh Kudus sendiri yang bekerja di tengah-tengah pelayanan ini, dan kami akan melihat, merasakan kegerakan hadirat Tuhan akan memenuhi pelayanan ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan pelayanan dalam pikiran Roh Kudus semata-mata. Dalam nama Kristus Tuhan Yesus anak kami akan melakukan pelayanan. Haleluya, amin. Yes, ya Mahanaim. Yes. Iya. Halo, Pak Halo Bos. Hari ini ada tugas ya, kita shopping orang-orang. Wih, mangan gedang. Entah tak tahu ya? Iki yo ya itu sama anda itu sama itu ya.
undangan nih. Pak. Dari awal sampai akhir ya. Iki kok malah brewok ya Bang iki ya. Waduh. Bagaimana kabarnya? Baik. Riko. Selamat sore, salam, kurang kompak ini kan. Salam, amin. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dalam acara perayaan Paskah Pria Integritas, terkhusus kaum pria wilayah 6 yang terdiri dari 9 gereja atau 9 pembebalaan. Harapan kami kalau bisa jangan menetap di 9, tetapi bisa 10, 11, 12, dan 15. Ada amin? Terima kasih. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan bersama-sama seperti biasanya kita akan menyanyikan satu buah lagu Mars Pria Integritas GCA. Nanti kita nyanyikan 2 kali setelah lalu Yel Pria Integritas. Untuk itu saya jemput Bapak Ibu jemaat untuk hadir. Integritas GCA. 3, 2, 1. Pria Integritas. Pria Integritas. Pria Integritas. Pria Bersatu. Gereja Maju.
Sungguh suatu kehormatan bagi jemaat kami kalau hari ini gereja kami boleh dipakai untuk acara ibadah perayaan Paskah kaum pria sewilayah 6. Tapi kami pun juga bertanya-tanya dan kami banyak yang masih belum kenal. Yang mandegani wilayah 6 itu siapa? Ini kami yang baru-baru ini juga ingin tahu kalau dalam peribahasa itu tak kenal itu maka tak sayang. Untuk itu saya undang Bapak Pendeta Maranatha Gaho untuk berdiri. Beliau sebagai mulia Tuhan. Saja Bapak. Terima kasih. Bapak Pendeta Maranatha Gaho inilah yang memandigani yang komandannya atau pembina di wilayah kita. Selamat datang Bapak, selamat menjalankan proses ini. Harapannya adalah apa yang sudah kita nyanyikan tadi, Mars Pria Integritas jadi bukan hanya sebuah ujian atau diam-diam saja, tetapi sebagai wujud nyata untuk meneladani keluarga dan orang lain menjadi hidup yang seperti Tuhan. Amin.
saya dan Bapak Pendeta Surya. Haleluya. Kepada Tuhan yang Maha Kudus kami datang dengan penuh ketentaran. Tuhan, terima kasih oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan Kau berikan kepada kami kaum pria wilayah 6 untuk berkumpul di rumah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Kami akan menyampaikan, mengungkapkan kasih kami kepada Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Tuhan Roh Kudus, biarlah Kau akan layakkan setiap kami, sucikan, kuduskan, sehingga penyembahan kami, pujian kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pada saat ini kami semua kaum pria-Mu Tuhan akan dibawa lebih lagi untuk memahami betapa Engkau Tuhan kami, Tuhan yang begitu mengasihi, bahkan Tuhan yang sudah memberikan kemenangan kepada kami melalui kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan, kemenangan Tuhan jadi kemenangan kami. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau akan terus berbicara kepada setiap kami, memanggil kami untuk kami terus menjadi anak-anak Tuhan, pria-pria Tuhan yang sejati, pria-pria integritas, pria-pria yang mengemban visi dan misi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu hidup kami untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa, saat ini kami mohon urapan secara khusus bagi para hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Tuhan, terlebih untuk hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya pengurapan khusus dari Tuhan dinyatakan, sehingga apapun yang kami dengar pada saat ini semata-mata adalah isi hati Tuhan, di mana kami semua kaum pria harus menanggapinya, bahkan kami menerapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sebabnya Engkau pria milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami semua dengan berkat rohani yang luar biasa pada saat ini. Berkat spesial biarlah kami rasakan ya Tuhan. Nama Tuhan semakin kami permuliakan. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya, kami serahkan ibadah perayaan Paskah pada saat ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Juga mungkin ada yang sudah kenal, ada juga yang belum kenal. Maka dari itu kami akan sebutkan satu persatu. Yang pertama, GSCA Anugerah Tegaron yang dikembangkan oleh Bapak Pendeta Haris Radityo. Saya undang untuk bagi berdiri. Iya, kita kasih dulu. Cuma satu orang Bapak. Puji Tuhan. Terima kasih. Yang kedua, yang tidak asing, tapi Gereja Sidang Jemaat Allah Mahanaim Jayapurwo dikembangkan oleh Ibu Pendeta Priscilla Uji Astuti di Pondok Kami. Terima kasih yang kita coba kami atas kita berapa dipersilakan kembali. Nah, yang ketiga, Gereja Sidang Jemaat Allah Yabes Sanggede yang dikembangkan oleh Bapak Pendeta Samuel Sutanto di Pondok. Selanjutnya, Gereja Sidang Jemaat Allah Efata Sumber Tempur yang dikembangkan oleh Bapak Pendeta Wasono. Tetangga kita, Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Jatibu yang dikembangkan oleh Bapak Pendeta Darul
Nirwono Setiawan. Selanjutnya dari Gereja Sidang Jemaat Allah Salon Kalirejo yang digembalakan oleh Ibu Pendeta Yuli Handayani atau yang terima kasih dan pesan kami. Yang ketujuh ada Gereja Sidang Jemaat Allah El Sade Barisan yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Surono. Yang delapan, Gereja Sidang Jemaat Allah Tubuh Kristus Sumber Trimo yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Andrea. Dan yang terakhir, yang kesembilan, Gereja Sidang Jemaat Allah Sumberoto yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Sunario Karno. Terima kasih. Selamat datang di gereja kami. Baiklah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak sia-sia saat berada di tempat ini karena kita punya Allah yang sudah menebus kita dari dosa kita. Kita punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sesuatu yang mati tidak akan bisa bergerak dan tidak bisa berapa-apa. Tetapi sesuatu yang hidup, Tuhan pasti akan memberikan kemudahan pertama. Kita naikkan satu ujian anak Allah Yesus namanya. Apa kabar hari ini? Satu pertanyaan, satu jawaban, satu doa. Walaupun ini kecil tapi sangat berarti dan berguna, pasti. Dan ini tidak berguna. Siapa yang bisa menjawab, memberikan alasan, bisa berdiri, acungkan tangan. Jawaban alasannya benar, dapat berhenti. Amin. Tadi saya katakan, apa kabar buat Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan? Bapak Ibu jawab, luar biasa. Saya ingin tahu dong, pengertiannya luar biasa itu apa? Silakan. Luar biasa artinya keluar dari kebiasaan. Kebiasaan males jadi rajin, kebiasaan merokok jadi nggak merokok. Ya, itulah. Terima kasih. Saya jawabannya masih belum lengkap. Ayo. Sekali lagi buat Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, baik Bapak Pendeta, Ibu Pendeta,
Silakan. Kalau vakum dan tidak ada jawabannya, siap, monggo Bapak. Terima kasih. Luar biasa adalah lebih dari segala-galanya, melebihi apa yang biasa. Jadi melebihi dari segala-galanya. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Bapak, jawabannya masih 70%. Saya minta jawaban yang spesifik. Luar biasa ini pengertiannya seperti apa? Siap, monggo. Luar biasa adalah Yesus bangkit dan hidup, itu yang luar biasa. Terima kasih. Inilah jawaban yang kami. Karena apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ini memberikan Tuhan.
kita menerima kebenaran daripada sabda firman Tuhan. Begitu dikasihkan hati pikiran kita utama menerima kebenaran firman Tuhan. Kita adakan satu ujian yang hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Tuhan bantu harapanku Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Tuhan himpunkan kami, kaum pria di KPW 6, pria-pria integritas untuk merayakan Paskah bersama. Kami percaya bahwa kesempatan yang Tuhan beri kiranya menjadi satu hal yang luar biasa ketika kami hadir pada saat sore hari Tuhan, sehingga kehadiran kami tidaklah menjadi sia-sia waktu yang sudah kami berikan, sungguh kami akan memperoleh berkat-berkat dari Tuhan. Setiap pujian penyembahan yang sudah kami lakukan kiranya boleh menjadi kepanjangan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami akan belajar sekalian dari firman-Mu. Mari kiranya Roh Kudus yang berbicara bagi kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh memberkati kami secara khusus sebagai pria-pria integritas dalam memperingati hari kebangkitan Tuhan. Buka pikiran kami, buka hati kami, buka telinga kami dan biarlah kami konsentrasi menangkap firman-Mu, dan kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Urapan yang sama atas setiap kami semua, sehingga sungguh-sungguh kami boleh memperoleh berkat atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Pria integritas, pria integritas, pria integritas, pria bersatu, pria bersatu, mereka maju, mereka maju, mereka mulia bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang bangun dulu, kami masih bersemangat. Puji Tuhan, hari ini saya senang karena berada di tempat ini. Saya dulu nggak lihat seperti ini ya. Tadi saya ngomong Pak, sebenarnya nggak begini. Ada perubahan Pak. Rumahnya saya tidak tahu. Itu sudah cukup lama. Mungkin periode pertama saya sudah 3 periode. Sewaktunya harus berganti. Puji Tuhan. Saya membawa teman-teman di KPD, bisa saya undang bisa kami berdiri. Pak Hari Sugiono
Gunawan MA. Ada dengan Bu Hari tadi ya, tidak tahu Bu Hari ada di belakang. Oh di rumah. Dan Pak Lukas Cahya Buana. Pak Lukas adalah bendahara. Beliau cuma di GSCA Petroleum Pandaan. Oh, sekretaris. Iya, sorry. Ternyata nggak ngerti Pak Lukas. Sekretaris dan Pak Ali adalah bendaharanya. Terima kasih sekali lagi untuk pengurus di KPW 6 lengkap. Ada Pak Pendeta Waswa, Pak Pendeta Talbi dan Pak Haji Siriono. Pakai kopi ya. Terima kasih juga untuk pemindah kaum pria yang hadir bersama kita, Bapak Pendeta Mananata Galuh, luar biasa. Pengurus wilayah ini. Nah, ini kakak saya ada ikatan emosi dengan Pak Darmono saya. Kalau ketemu butuh emosi terus ya. Ketua wilayah 6 Pak Darmono dan pengurus ada Pak siapa ya? Pak Samuel. Pak Surono sama Pak Samuel, oh ya Pak Samuel teman waktu kami ada di sana dan para rekan-rekan hamba Tuhan yang luar biasa dan pria-pria integritas. Terima kasih Pak Yosua juga, saya sering kenal. Ada saudara saya juga pengurus kaum pria di KPD yang lalu, Pak Toto. Semua yang saya kenal. Saya senang, Mas Andri. Saya berharap Mas Haris hari ini saya sampaikan pesan teman-teman dan bapak-bapak memperoleh berkatnya. Amin. Si Tuhan, terima kasih juga untuk Ibu Gembala. Lali saya lupa. Itu juga pernah kita ketemu di Sumberbudi dulu ya. Atau mungkin sudah lupa ya. Waktu kita tidak tahu ada kuliah atau apa. Terima kasih untuk Bu Vito. Saya bisa dipakai dan untuk kaum pria semua bisa mendukung doa saya bahwa kaum pria lainnya akan ada pergerakan dan pria-pria diubahkan, istri diubahkan, anak diubahkan, rumah tangga diubahkan, bukan menuju yang buruk tetapi yang baik, maka saya juga akan berdampak dalam lingkungan. Puji Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan, saya sedang konsen belajar tentang luka batin. Saya belajar tentang sebuah kepemimpinan, bagaimana menjadi pemimpin yang sehat. Suka tidak suka kita dalam diri kita sendiri. Kalau kita biasanya disakiti, maka secara alami kita akan cenderung juga akan menyakiti. Maka kita harus memutuskan hal-hal yang buruk itu, sehingga kita akan menghasilkan lingkungan yang sehat, relasi yang sehat, bahkan keluarga yang sehat. Kalau kita sehat, rumah tangga sehat, gereja juga akan menjadi sehat. Dan itu yang saya sedang pelajari. Jadi saya fokus kepada diri saya sendiri, mendadari diri. Kalau hidup kita masih kepahitan, maka yang cenderung yang keluar adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang baik. Bagaimana kalau pemimpin itu katanya kan kepala itu bahasa aslinya kepali, sumber. Kalau kita mengeluarkan sumber yang tidak baik, maka orang-orang sekitar kita pun akan menangkap pesan-pesan yang tidak baik. Nah, saya bersyukur bahwa Tuhan, saya sedang bergumul tentang sebuah pelayanan Tuhan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Saya ingin lihat istri dan anak-anak saya juga sama dengan saya, satu bidang. Sehingga ketika kami mengembalakan sebuah gereja, maka anak-anak juga, istri dan anak-anak juga menjadi berkat, menjadi tim yang solid bersama saya. Dan saya percaya ketika kami sehat, maka bahasa kasih yang kami sampaikan adalah hal-hal yang baik. Ya, ada pujian, ada perhatian, mungkin ada pelukan, mungkin juga banyak hal yang bahasa kasih yang saya lakukan. Puji Tuhan, saya dikasih waktu ini jam 3:04. Saya berharap mungkin tidak sampai lama. Ya, tapi saya ingin kita lihat tentang pesan Tuhan. Sudah? Oke, kita akan belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mengenal Paskah. Ya, Paskah itu bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kematian bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kebangkitan bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah,
Jumat Agung. Biasanya begitu. Jadi Paskah adalah ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Itu Yesus membuktikan bahwa maut tidak bisa mengalahkannya, bahwa dia berkuasa, dia hidup, dia menunjukkan bahwa maut tidak bisa mengalahkannya. Pria-pria integritas kebangkitan Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa kita berada pada satu pribadi, satu Tuhan yang tepat. Gak ada Tuhan yang mati dan bangkit. Kita berada pada satu pribadi yang tepat. Kita punya Tuhan yang tepat. Dan kita bersyukur dalam penderitaannya ketika Yesus jadi manusia. Yesus sudah melewati masa-masa disakiti. Dia pernah di PHP 12 muridnya, bahkan dijual. Murid-murid yang begitu bangga ketika kumpul sama Tuhan Yesus, dia berkata bahwa sekalipun teman-temanku meninggalkan engkau, aku tidak. Siapa itu? Petrus. Bahkan kalau kita lihat 12 murid, ada 3 murid yang paling dekat. Yohanes yang dikenal Tuhan Yesus itu paling dekat dengan Tuhan Yesus. Ketika Yesus disalib, mau disalib kemana dia? Dia pernah dilukai oleh orang terdekatnya. Dan kalau kita lihat Jumat Agung, masa-masa ketika Yesus disalib, dia berkata, inilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sebuah ajaran, sebuah teladan yang sungguh-sungguh buat saya secara pribadi sebuah contoh yang perlu kita teladani. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Yesus membalas kejahatan dengan kebaikan. Pria-pria integritas, kita belajar hari ini tentang sebuah nilai. Sekali lagi, kita berada pada satu pribadi yang tepat. Kita berada pada satu pribadi yang luar biasa, yang bisa kita contoh, dan satu pribadi yang bisa memberi teladan yang baik. Kalau kita mau lihat patron orang itu, manusia katanya kan mesti penuh kekurangan, pendeta pun ada lemahnya. Tapi kita berada pada melihat Yesus yang betul-betul sempurna. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus yang akan kita pelajari hari ini, kita akan belajar tentang sebuah pesan apa yang Yesus ingin kita lakukan sebagai pria-pria integritas secara khusus. Karena di sini juga ada ibu-ibu mengenai kebangkitannya. Mari kita akan melihat di Injil Matius pasal yang ke-28. Oke, atau aja ya. Matius 28 ayat yang ke-18. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pria integritas kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan bahwa segala kuasa, kata segala itu berarti tidak ada yang terkecuali. Itu sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus, baik di bumi, baik di surga. Sebab itu bisa berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku menyediakan, pergi menyediakan tempat. Itu artinya bahwa Yesus sangat-sangat berkuasa. Kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan bahwa maut sudah dikalahkan dan Dia sangat berkuasa. Jika kita masih ragu-ragu tentang Tuhan Yesus yang berkuasa, maka kita perlu yakin dan memahami, mengenal Yesus benar-benar. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang pertama sampai yang ketiga, temanya tentang Roh Kudus dijadikan. Roh Kudus dalam buku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan yang diajarkan Yesus. Sampai pada hari yang terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat yang ketiga,
kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaan yang selesai, setelah Yesus disalib dan dia mati, dan dengan banyak tanda yang membuktikan, perhatikan, bahwa coba kita lihat yang ketiga, Kisah Para Rasul pasal yang pertama yang ketiga, Kisah Para Rasul pertama yang ketiga, bisa diklik ya. Yang ketiga, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa dia Yesus itu. Sebab selama 40 hari ia pura-pura menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu, secara integritas kita melihat bahwa ketika Yesus dalam penderitaannya dan dia mati dan dia bangkit, bukan hanya itu, dia meyakinkan murid-muridnya selama 40 hari. Kalau kita lihat kemarin tanggal 20 kita merayakan Paskah, berarti Tuhan Yesus, kalau saya dramatisir, berarti Yesus pun masih ada waktu itu. Jika itu kita alami hari ini, maka Yesus masih menampakkan diri. Tujuannya apa? Meyakinkan. Saya berkata bahwa orang sudah tidak bisa melihat Yesus. Walaupun mungkin sekarang kalau kita lihat dulu zaman saya sekolah kita, dosen-dosen mengatakan bahwa kok gak mampu sih? Iki tambah pijet-pijetan buri apa sih ya? Kita hari ini makan apa ini? Lele. Kodok lele. Godong kates. Godong esek-esek, buah kates, daun kates, kembang kates. Tapi kok yo ono katese bareng iki. Nah, iki syaratnya lalamane. Nek sing kembali lalaman. Ini lalapan nih? Lalap godong kates. Oh iya. Wah, iku kulup-kulup urap-urap. Enceng guys, terus itu guys. Wes. Indok. Kak ketemu, oh tak keluar aja. GS guys. yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan sebagian saja firman Tuhan. Itu deh. Kayaknya ini yang lebih sih, atau jam segini ngantuk ya. Ya, yang ketiga apa? Coba baca 1, 2, 3. Ajarlah mereka melakukan. Mungkin bahasa kita tidak bisa kita ngomong. Tadi saya ngomong, teman saya bilang, saya tidak bisa ngomong kalau buat prokes susah. Mungkin lewat perbuatan. Nah, kita katakan kita ini suratan yang terbuka. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan, bukan pilih-pilih. Kalau melayani gembala, kalau memberi gembala, kalau dilayani jemaat, kalau diberi jemaat. Kadang-kadang itu berdoa gembala, berkat. Jawabannya kan waktu. Rupanya ketika Yesus kasih kita tanggung jawab, ngomongnya sampaikan tentang Kristus, bercerita. Ada tetangga kami itu sudah, ibu-ibu sudah cukup usia lah, udah 70 berapa. Kalau ketemu orang dia cerita tentang Yesus, tentang kebaikannya, itu Yesus itu juru selamat dan sebagainya. Pada akhirnya apa? Tertarik kepada Kristus. Tidak, mungkin tidak semua orang bisa seperti kami, para gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu bisa pakai hidup kita dengan kita berhati-hati, kita melakukan firman Allah, maka
itu bisa menjadi sebuah contoh. Kita katakan bahwa saksi yang efektif itu adalah bukan hanya perkataan, tetapi perilaku, perbuatan. Matius 5:16 dikatakan bahwa kiranya orang melihat perbuatanmu yang baik dan Bapa dipermuliakan. Nah, ketika Yesus memberikan sebuah tanggung jawab, rupanya Yesus gak biarkan kita sendiri. Bagian yang terakhir, ayat yang kedua tadi katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir masa. Jangan takut. Dulu waktu saya masih kecil SD, karena saya lahir dari Papa Cinta Mama Jawa. Itu di desa itu, saya di desa di kampung, itu masih ada perbedaan. Wih, Cino. Kadang saya dibully. Nah, saya yang bully bukan 1-2 orang. Kadang saya sekolah aja kan. Tapi saya menjadi pribadi yang akhirnya gimana caranya? Saya ikut tinju. Kebetulan bapak saya juga guru karate, saya ikut karate, saya ikut gym. Untuk membuktikan supaya saya bisa diterima. Dan saya hampir di kampung nggak pernah berkelahi sama saya. Dan saya ingat ketika saya baca tentang mulut hati, seperti saya dibawa kepada masa lalu, bagaimana saya berantem dengan saya di atas, saya dibalik di bawah gitu. Bayangan luka hati gitu. Nggak ada, karena mungkin nggak tahu saya. Bagi orang mungkin bagi orang karena mama saya Jawa, bagi orang Jawa saya ini Cino api yang campuran gitu. Bagi orang Cina, saya dianggap mungkin setelahnya lebih bawah. Jadi saya selalu serba salah. Tuhan, saya mengampuni orang-orang yang berpeluang hati saya, termasuk orang tua saya, termasuk siapapun. Saya mengampuni dan saya memberkati, dan saya mulai keluar energi positif. Dengan bantuan Roh Kudus, saya memperkatakan hal yang positif. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rupanya perkataan kita ini punya kuasa. Amin. Kalau perkataan kita perkataan yang buruk, negatif, yang pesimis, maka akan jadi seperti ini. Dan saya berkatakan ketika saya bangun pagi tadi, Tuhan, terima kasih aku jadi pribadi yang diubahkan. Aku diberkati, aku jadi berkat untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif. Aku ingin melakukan amanat aku, orang yang hidupku terinspirasi. Saya berkata kepada jemaah, satu kali ketika saya sudah expired, dipanggil pulang, atau mungkin saya harus pindah kemana, Bapak Ibu harus mengenang saya nilai-nilai yang baik. Karakter Kristus. Saya tidak mau orang mengenal saya karena saya kaya, karena saya ganteng. Waduh, atau saya mungkin secara jasmani, tapi saya mau orang mengenal saya karena ada pribadi Kristus. Menjadi pria-pria integritas. Jadi kita nilai-nilai tersebut perlu kita tahu. Jadi Pak Hari orang namanya sama ibu, Pak, keluarga itu ada kegoran di konku kepalai. Aku, bujumu, anak-anakmu, anak ini perempuan melok. Kon ngidul ya, itu apa ya? Ngidul, ngalor, mulur. Terus kon gandeng tujuan itu terus ya, bukan di koran di. Bapak-bapak yang kasih Tuhan saat itu dia boleh berpikir. Dan doa bacanya ngomong seperti itu. Wanitanya kadang-kadang di balik itu mas. Coba kebagian Tuhan Yesus yang datang dulu kalau kita baca tadi siapa? Maria, wanita. Wih, pria wanita terpuji. Ya pria mana? Nah, ketika mati, itu berhenti jenggot gak ada. Nah, rupanya
ibu-ibu sudah diomong sekali 2 kali sudah. Nanti itu masuk jadi. Rupanya dia mulai berpikir iya. Nah sejak itu dia aktif. Tahu nggak Bapak Ibu? Kan nggak tahu loh. Saya beritahu. Berapa lama kemudian dia masih mau 30 tahun dipanggil Tuhan. Hari itu ketika saya berdoa, Tuhan bekerja dengan cara-cara yang ajaib. Hari ini juga kita bangkit seperti Yesus dipanggil. Engkau kepala yang memberi tujuan kepada istri dan anak-anak. Umat katamu kemana kita mau bawa? Dan ada kepastian. Amin. Tuhan berkati. Saya kira sudah cukup, Ibu sudah mati-mati. Mari kita musik. pria-pria integritas Tuhan yang di wilayah 6 ini, ya Bapa, bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami hidup tanpa Tuhan, kami tidak ada apa-apanya, ya Bapa. Oleh karena itu biarlah firman Allah ini boleh tertanam masuk dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Amin. Terima kasih Bapak yang baik buat fellowship yang indah pada sore hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang Kau pakai menjadi saluran berkat firman Allah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan terus akan memberkati pelayanannya, keluarganya, apapun yang dikerjakan hamba-Mu. Kiranya Tuhan membuat semua menjadi berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, bila mana pada sore hari ini Tuhan, kami datang dengan kelemahan kami. Tuhan, kami mohon Tuhan terus akan campur tangan di dalam kehidupan kami. Apapun persoalan pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini, biarlah pasca ini, biarlah kebangkitan Tuhan, biarlah boleh membangkitkan setiap pria-pria integritas di wilayah kami terus boleh berkemenangan di dalam Tuhan, sehingga janji Tuhan boleh tergenapi dalam kehidupan setiap kami pria-pria Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan, segala kemuliaan, segala pujian syukur bagi-Mu. Terima kasih buat sore hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua yang akan kami lakukan selanjutnya biarlah di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pria integritas. Pria integritas.
Terima kasih saya ucapkan Bapak Pendeta Tommy Busio yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Saya pribadi tak berhati dengan Tuhan, juga Bapak Ibu jemaat yang hadir pada sore hari ini terberkati juga oleh firman Tuhan. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, Bapak. Kami bisa bantu doa agar pelayanan Bapak semakin heran dan semakin berarti. Biarlah hanya damai sejahtera dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan boleh menyertai, memberkati keluarga Bapak Pendeta dimanapun. Amin. Baiklah, di puncak acara ibadah pada sore hari ini, yaitu masuk dalam perayaan Paskah Pria Integritas. Untuk itu kami berikan waktunya kepada yang bertugas. Kita naikkan satu pujian sejauh timur dari barat. Perjamuan kudus bukan hanya sekedar biasa. Mungkin di gereja masing-masing setiap minggu pertama atau mungkin minggu berapa. Tapi kita lihat ini Bapak yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu. Seringkali waktu kita menghadapi satu masalah, seringkali kita waktu menghadapi sakit penyakit, rasa-rasanya Tuhan gak memperhatikan. Mungkin sudah berdoa sekian minggu, sekian bulan, tapi ingat melalui perjamuan kudus ini, Bapak Ibu, bukti bahwa Tuhan itu mempedulikan kita. Jadi mestinya kita yang menderita, karena kita yang berdosa. Tadi yang sudah disampaikan firman Tuhan, mestinya kita yang mengalami seperti itu. Tapi kita lihat Yesus, Dia surga yang mulia, datang ke dunia ini tidak mendapatkan penghormatan, tidak mendapatkan fasilitas yang baik, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tidak ada kebangkitan jika tidak ada kematian. Dan kematian Yesus inilah bukti konkret, bukti nyata Tuhan itu memperhatikan kita. Sebab itu Bapak Ibu, saya tak mungkin mendapat ada masalah, sakit penyakit atau mungkin apa. Kadang-kadang dalam pikiran kita muncul, di mana Tuhan? Sudah berdoa sekian hari, sekian minggu, sekian
pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, sebab itu Bapak Ibu, sebelum kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan, ada firman Tuhan saya akan bacakan demikian, yang seringkali mungkin kita dengar di dalam Injil Yohanes pasal 6 itu, bagaimana Yesus menghadapi para murid yang mereka juga membicarakan tentang roti. Dan waktu itu mereka hanya terbatas dalam pemikirannya roti yang selama itu pernah dia terima di padang gurun. Waktu perjalanannya meninggalkan Mesir menuju ke Kanaan. Tapi waktu Yesus memerdekakan mereka, Tuhan membuka pola pikir khususnya murid. Kalau mereka terpaku dengan roti yang hanya bisa memberikan hidup yang sementara, yaitu roti mana? Nah, Yesus membuka pola pikir mereka. Dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 6, saya katakan, Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang memberikan ialah dagingku yang akan memberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu kita lihat betapa Tuhan itu tidak hanya memperhatikan hidup yang sementara ini, hidup yang fana ini akan menuju kepada kematian. Tapi Tuhan membuka pola pikir supaya kita juga mempunyai satu pikiran bagaimana Tuhan itu memperhatikan kita untuk hidup yang akan datang, hidup kekekalan. Dan itu hanya dimiliki orang-orang yang menerima tubuh dan darah Yesus. Dan sebagainya. Ingat, Tuhan mempedulikan kita. Tuhan memperhatikan. Nah, sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan, karena perjuangan Tuhan yang begitu luar biasa, yang sering kali kita juga rayakan, dan saya bersyukur khususnya di kaum pria Wilayah 6 ini, ini baru pertama kali kita adakan Paskah seperti ini. Mungkin yang sudah berkali-kali itu adalah Natal dan sebagainya. Nah, kami rindu supaya kita ini mempunyai satu pemikiran yang semakin hari semakin cinta Tuhan, karena Tuhan cinta kita. Amin. Nah, sebab itu Bapak Ibu, dalam perjamuan kudus ini memang kita harus perlu untuk betul-betul mengindahkan. Maka Rasul Paulus setelah dia menerima Yesus, dia juga memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Demikian bunyinya, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, kita sudah sering kali mendengar, membaca tentang pengorbanan Yesus. Dan telah muncul bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita bersyukur kalau kita diberi kesempatan Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur kalau pada sore hari ini kami bersekutu dengan firman, yang firman sudah merupakan roti hidup. Dan kini saatnya Tuhan, Engkau juga beri kesempatan buat kami untuk masuk dalam meja perjamuan kudus, untuk kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Jamlah kami hamba mereka melayani Tuhan.
Ampun segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami. Demikian juga kami berdoa untuk semua, baik kaum pria, baik ibu-ibu yang ada, yang hadir pada sore hari ini. Tuhan ampuni sekiranya selama ini ada perkataan, ada perbuatan, ada pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar kami semua layak untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga berdoa Tuhan untuk seluruh perjamuan ini. Tuhan Yesus kuduskan dengan kuasa darah. Kami bukan menerima sekedar roti dan cawan, tapi kami benar-benar bisa menikmati tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Dan saat itu waktu Yesus juga menyempatkan diri untuk masuk ikut perjamuan dengan murid-murid, walaupun mereka belum mengerti apa makna dan artinya, maka Yesus datang dan menerangkan roti itu akan melambangkan tubuhnya yang akan dipecah-pecah, dan cawan itu melambangkan darah yang segar itu tercurah untuk menyucikan kita, untuk menguduskan kita setiap orang yang percaya kepada Dia. Kemudian Yesus membagi-bagikannya. Terima kasih. Pada satu bukit kita akan memujikan lagu itu. Pada satu bukit jauh dari sini, ku lihat salib berdiri. Waktu Yesus dia masuk dalam meja perjamuan, dia sudah menerangkan apa arti roti, cawan dan sebagainya. Kemudian dia membagi-bagikannya, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Bapak percaya bahwa roti ini adalah tubuh Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan makan dalam nama Yesus. Haleluya. Seluruh tubuh Yesus tidak ada yang tidak terluka, dan darah segar tercurah. Dan ini juga adalah salah satu penggenapan tuntutan daripada hukum Taurat, korban. Dan Yesus melakukan ini karena betul-betul Dia mengasihi. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita dan taruh tangan kiri dada kita sebagai ucapan syukur kita atas anugerah Tuhan. Yesus tidak mati, Dia sudah hidup, bangkit, dan sudah menang daripada maut. Makanya darah Yesus berkuasa menyembuhkan sakit penyakit, berkuasa untuk menyucikan kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian juga Yesus mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah itu setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu kekasih Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa cawan adalah darah Yesus. Mari imani. Bapak Ibu
yang tersakit dari sakit penyakit, darah Yesus sanggup menyembuhkan. Itu dibuat oleh Nabi Yesaya. Mari kita katakan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Dengan Tuhan, Bapak Pendeta Lukas juga akan bisa mewakili kita mengucapkan mewakili. Haleluya, terima kasih Bapak di surga. Pujilah Tuhan. Terima kasih bagi kesempatan kami dengan firman Allah. Berkati menguatkan kami semua. Dan terlebih Tuhan, kami bersyukur kami sudah terima tubuh dan darah Tuhan sebagai tanda karena mengakui bahwa korban Tuhan besar untuk menebus kami, untuk menyembuhkan kami, dan kami juga akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih buat berkat perjamuan pada sore hari ini. Kami alaskan doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami kembali Bapak Ibu dan saudara. Terima kasih hamba dan tim yang sudah boleh melayani Samuel Suprapto untuk membawakan doa syafaat. Dan terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, silakan teman-teman kembali berdiri, sama-sama akan berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang hari ini kami sembah di dalam satu nama, di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan yang bagi Engkau Tuhan Allah yang Maha Tinggi, telah merendahkan diri. Engkau Allah yang Maha Besar, telah menjadi yang terkecil di antara umat manusia. Engkau Allah yang Maha Mulia, telah menjadi yang paling hina dengan mati di kayu salib. Pada petang hari ini ya Tuhan, kami juga melihat bagaimana mujizat Tuhan kerjakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga, yang olehnya kami mendapatkan pengharapan akan pengampunan dosa, akan kehidupan kekal kami, akan perdamaian antara kami yang berdosa dengan Tuhan Allah yang Maha Suci. Terima kasih Tuhan, ibadah kami boleh berlangsung karena pertolongan Tuhan. Kami diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui perjamuan suci, di mana kami memperingati Tuhan dan karya yang begitu luar biasa. Pada sore hari ini juga kami mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, berdoa bagi seluruh pria-pria integritas, khususnya di wilayah 6 ini. Kami rindu setiap pria integritas yang ada di tempat ini benar-benar memiliki integritas di dalam seluruh aspek kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu tidak hanya menjadi seorang pemimpin, baik di dalam keluarga, baik di dalam pelayanan kami, baik di dalam pekerjaan, baik di tengah-tengah masyarakat, tetapi lebih lagi kami rindu setiap kami boleh menjadi teladan. Bagaimana seorang Kristen, bagaimana seorang pengikut Kristus memancarkan terang Kristus, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tetapi kami tahu siapa Tuhan yang menjadi pengharapan dan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan untuk mengurapi setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini, sehingga panggilan kami sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah ditebus, dibenarkan dan diselamatkan oleh kuasa darah Kristus, adalah panggilan untuk setiap perbuatan baik, adalah panggilan untuk menjadi saksi Kristus, mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi, dari tengah keluarga, di tengah masyarakat sampai ke bangsa-bangsa yang Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau yang akan memperlengkapi setiap kami ya Tuhan, melalui perilaku, perkataan, perbuatan kami,
semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Berkati juga hamba-hambamu, pengurus kaum pria di wilayah 6, juga pengurus kaum pria di Jatim 1 ya Tuhan. Mereka orang-orang yang Tuhan sudah pilih untuk memimpin kami, untuk kami boleh semakin terus melimpah minat kami, menjangkau jiwa-jiwa, untuk kami terus mengajar, memuridkan, untuk kami boleh senantiasa memenuhi amanat agung Tuhan. Berkati para pemimpin rohani kami ya Tuhan, Ketua BPD dan tim pelayanan GCA 1 Jawa Timur ya Tuhan, juga untuk hambamu Ketua Umum GCA Bapak Pendeta Arif Multi, Tuhan mengurapi mereka semua, mereka yang telah meletakkan visi misi bagi gereja kami ya Tuhan, supaya urapan Allah yang maha tinggi ada atas para pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Mereka diberikan kekuatan, ketekunan, keteguhan, kesabaran di dalam mengembalakan umat Tuhan di Indonesia, khususnya bagi organisasi kami, Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah ya Tuhan. Kami tahu pekerjaan besar menanti kami ya Tuhan, tetapi kami juga percaya Tuhan terus pakai gereja ini ya Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga para pemimpin negeri kami, Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming, seluruh jajaran kabinet yang saat ini memerintah negeri ini ya Tuhan, seluruh pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, jajaran pemerintah pusat, bahkan sampai pemerintah di tingkat daerah, gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat ketua RT, ketua RW. Mereka adalah para pemimpin kami yang harus kami hormati, yang harus kami patuhi setiap ketetapan, setiap aturan yang sudah dikeluarkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Berikan mereka hikmat dari Tuhan, supaya mereka di dalam mengatur bangsa yang besar, mengatur sumber daya yang begitu luar biasa di negeri kami ya Tuhan, diberikan kekuatan sehingga mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan keadilan, mendatangkan kemajuan bagi bangsa yang besar ini ya Tuhan. Pada sore hari ini juga kami berdoa secara khusus untuk gerejamu di tempat ini, GCA Mahanaim Kedekatan. Kau berkati Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Priscilla Pujastuti, berkati seluruh sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan. Kesetiaan mereka ya Tuhan, iman yang teguh yang mereka miliki terus terpelihara sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Berkati gerejamu di tempat ini ya Tuhan, dengan begitu banyak rahmat dan anugerah daripada Tuhan, segala kebaikan-kebaikan daripada Tuhan, Tuhan limpahkan bagi sidang jemaat di tempat ini. Terpuji namamu, segala pujian hormat kemuliaan yang bagi Tuhan Yesus Kristus, yaitu Raja dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan syafaat kami. Haleluya. Amin. Mohon didengarkan baik-baik, dan yang bisa menjawab dimohon untuk berdiri dan disampaikan dengan lantang. Semua berkaitan dengan perayaan Paskah tentunya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Di manakah ayat tersebut? 1, 2, 3, 4, 5. Silakan berdiri yang bisa dan menjawabnya. Boleh pakai HP kitab suci, monggo. 1, 2, 3, diulang. Siapa pun boleh. Tidak menyebutkan hamba Tuhan pun, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, monggo dipersilakan. Sekali lagi saya ulang sebelum hangus. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Siap, monggo. Pak Darmono. Pak Darmono. Betul sekali. Jawabannya ada di 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Buat kemuliaan Tuhan. Wilayah 6 untuk memberikan sebarang
doakan kami. Terima kasih. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, saya tadi mau naik, terus dari Pak Tommy jangan lama-lama. Tenang Pak, saya tunggu Bapak. Ya, saudara, tentu acara ini terselenggara karena kasih karunia Tuhan, amin. Dan saya bersyukur bahwa ini adalah acara Paskah bersama kaum pria wilayah 6 yang pertama kali, dan ini hal yang baik jika memang mau diteruskan. Nah, saudara, ketika tadi hambanya menyampaikan firman, memang kita harus sadar bahwa ketika ada yel-yel, pria bersatu, gereja maju, ya, dan dengan harapan keluarga kita diberkati. Itu tidak terjadi waktu kita bilang yel-yel itu. Betul ya? Pria bersatu, pas kita ngomong, gereja berubah, keluarga kita diberkati. Enggak. Tapi dengan adanya kaum pria dalam kebersamaan, itu akan membawa perubahan dalam hidup kita, yang kemudian terjadi perubahan dalam keluarga kita. Makanya yang disampaikan oleh Pak Tommy harusnya menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa bapak-bapak, pria-pria adalah seorang gembala. Gembala bukan hanya di gereja. Gembala di gereja menggembalakan banyak jiwa. Tetapi bapak-bapak, suami-suami adalah juga gembala di rumah tangga, keluarga masing-masing. Jangan sampai ketika nanti waktu kita selesai kita tidak berbuat apa-apa, Tuhan tidak akan berkata kepada kita, hai hambaku yang setia dan taat. Tapi mari mulai hari ini kita menjadi pria-pria integritas yang mengalami dua hal ini. Yang pertama adalah terjadinya perubahan hidup. Hanya Pak Pendeta Tommy bilang bahwa berbicara tentang Paskah bukan hanya berbicara tentang kebangkitan Yesus dari kematian, tetapi berbicara bahwa kita juga harus bangkit sebagai pria-pria integritas. Bangkit dalam pengertian kita harus mengalami perubahan hidup. Amin, saudara. Berubah menurut kehendak Kristus, supaya kemudian kita telah mengenal Kristus, belajar tentang kebenaran, hidup kita yang dulu tidak baik menjadi baik, hidup kita yang dulu tidak menjadi berkat menjadi berkat, ya. Dan akhirnya kemudian dengan bertambahnya waktu, yang kedua setelah terjadinya perubahan hidup, terjadinya perubahan peran. Ya, yang dulu kita adalah Kristen yang masih baik, kita hanya menunggu disuapi, hanya menunggu yang baik, khotbah-khotbah yang enak untuk didengar dan lain sebagainya. Beriring dengan waktu, kita harus menjadi Kristen yang dewasa, di mana kita tidak hanya menerima, tapi kita juga mulai mengalami perubahan peran, di mana kita menjadi suratan yang terbuka. Tidak semua menjadi pendeta, tapi kita punya satu hal yang sama. Pesan firman Tuhan tadi luar biasa, bahwa kita punya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk memenangkan setiap jiwa. Tadi Pak Samuel menyampaikan dalam doanya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Itu berbicara bahwa memenangkan jiwa dimulai dari area yang terdekat, yaitu keluarga kita. Mungkin ada di antara kita yang memiliki pasangan yang belum dimenangkan, atau mungkin yang belum setia di dalam Tuhan. Mungkin anak-anak kita atau orang tua kita mulai jangkau mereka. Dengan yang pertama, kita harus menunjukkan ada perubahan hidup. Hidup kita harus berubah. Yang kedua, kita mulai mengalami perubahan peran, di mana kita aktif dalam mengajak pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita datang kepada Kristus. Karena firman Allah berkata begini, bahwa satu orang diselamatkan, seisi kerajaan surga bersorak-sorai. Amin. Jadi bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari ketika kita berkata pria integritas, pria bukan hanya di bibir kita saja, tapi itu akan kita bawa dalam kehidupan keluarga kita, sehingga nyatalah bahwa ketika pria bersatu, pasti gereja maju. Ketika pria dipakai oleh Tuhan,
maka keluarga kita dimenangkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Kami bersyukur Bapa di surga, di dalam penghujung acara ibadah ini Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kami merasakan hadirat Tuhan yang nyata di tengah-tengah ibadah ini. Dari awal sampai penghujung ini Tuhan, kami merasakan hadirat Engkau ada di tengah-tengah kami. Bapak, pada saat ini kami mau memberikan persembahan. Engkau akan memakan persembahan ini Tuhan untuk mengembangkan pekerjaan-Mu untuk kaum Bapa di wilayah Enam ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa bersungguh-sungguh Tuhan akan memberkati seluruh kaum Bapa yang hadir pada saat ini. Para Bapak-Bapak yang ikut ibadah pada saat ini Tuhan, mereka yang hadir, hamba memohon pengurapan dari Tuhan supaya mereka akan kembali di gereja masing-masing, akan berdiri sebagai laki-laki yang akan mendampingi gembala sidang mereka Tuhan, akan menjadi motor yang bergerak untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di gereja mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat gembala sidang, mungkin ada bapak-bapaknya pun hadir pada saat ini. Hamba meminta otoritas dari Tuhan untuk pengurapan buat gembala sidang agar bisa menggerakkan kaum Bapa di gereja ya Tuhan, untuk setia untuk hadir dalam setiap acara kaum Bapa. Dan hamba percaya Bapak-Bapak di gereja sidang jemaat Allah di wilayah Enam ini akan menjadi pendorong, penggerak, menjadi motor untuk pengembangan gereja Tuhan di wilayah Enam ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa akan memberkati persembahan yang akan kami berikan pada saat ini, memberkati seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Terima kasih Bapak. Kuduskan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah ini langsung nanti Bapak Pendeta Darmono Setiawan akan menutup acara ini dengan doa sekaligus doa makan. Shalom Bapak-Bapak semua. Dengan integritas. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih buat kesempatannya.
sore hari ini saya mau ngomongkan tentang Men's Camp kaum pria di GKPD 1 Jatim yang sudah di-share flyernya di layar. Bapak Ibu bisa Bapak-bapak khususnya ya, khususnya Bapak-bapak kaum pria diadakan tanggal 5-6 Juni, 2 bulan lagi ya, sampai 2 bulan ya. Jadi 5-6 Juni diadakan di Pertapaan Karmel Tumpang, lebih tepatnya atas Tumpang Poncokusumo, lebih tepatnya Poncokusumo ya. Di Pertapaan Karmel lokasinya, pendaftarannya Rp200.000 per orang. Setiap peserta dapat kaos ya. Bapak Ibu, Bapak-bapak bisa mengumpulkan ke pengurus kaum pria setempat masing-masing. Nanti pengurus koordinator dari kaum pria di masing-masing setempat akan diserahkan ke pengurus wilayah, kaum pria wilayah. Nanti dalam hal ini dari wilayah siapa yang tanggung jawab? Pak Rasul, Pak Aldi, Pak Haji Sion. Ya, baik. Jadi begitu, nanti Pak Siono akan menyerahkan ke saya selaku PIC untuk pendaftaran peserta dari KPD. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sana pembicaranya adalah Bapak Yusak Sujawo dan Pak Tommy sendiri sebagai ketua KPD yang akan menyampaikan materi-materi di Men's Camp kali ini. Ada yang pernah ikut Men's Camp 2 tahun lalu di Bukit Doa Immanuel? Bapak yang ada sekarang pernah ikut? Sudah pernah? Coba angkat tangan yang di BDI 2 tahun lalu. Retes, ya. Nah, ini kita ulang lagi, ya. Jadi ini tahun pertama jalan sehat di Taman Dayu, kemudian selama saya berarti ya di BDI itu, kemudian jalan sehat tahun lalu Taman Dayu, ya. Kemudian tahun ini Men's Camp lagi. Jadi kami dari DKPD 1 memang 1 tahun ada 1 event saja, tapi kami usahakan bisa ikut semua. Jadi agak besar tahun cuma 1, jadi dukunglah kami, ikutlah kaum pria yang ada, ajak rekan-rekan kaum pria yang lain. Kalau belum daftar, segera mendaftar, pendaftaran sudah dibuka, dan kami targetkan bisa 400 peserta, 400 kaum pria yang akan mengikuti acara ini. Kita mau dikuatkan, kita mau ditambahi kekuatan lagi di sana ya. Nah, hari pertama memang kebetulan itu bersamaan dengan doa 10 hari Curahan Roh Kudus ya. Memang itu malam tanggal 5 dan 6. Tanggal 5-nya itu malamnya kan kebiasaan di gereja doa Curahan Roh Kudus 10 hari. Just informasi bahwa nanti di sana tanggal 5-nya itu malam harinya juga kita adakan sesi khusus untuk doa pencurahan Roh Kudus. Jadi harapannya kalau Gembala Sidang izinkan kaum prianya itu ikut, karena di sana pun juga kami adakan doa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari itu. Dan tanggal 5-nya kami adakan ya. Kemudian tanggal 6 baru sesi full untuk pembekalan kaum pria di sana. Tanggal 6 sampai kurang lebih jam 1, maksimal jam 2 sudah selesai. Ya. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Ngomong saya ini cukup ya? Baik, terima kasih. Kalau kurang nanti bisa tanya ke Pak Haji Setio. Tuhan Yesus memberkati. Pria yang jelas, pria yang jelas, pria yang jelas. Inilah ungkapan hati kami kaum pria di hadapan Tuhan. Kami sangat berterima kasih buat acara ibadah gabungan Paskah ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami mulai dari awal hingga akhirnya. Puji-pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan bila menjadi dupa yang baru yang terus menyenangkan hati Tuhan. Terlebih kami juga bersyukur buat kebenaran firman, berkat rohani, mutiara kehidupan bagi kami Tuhan. Biar apa yang sudah ditabur oleh hamba-Mu Tuhan meteraikan dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia manakala kami
menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih buat berkat rohani yang luar biasa. Kami juga bersyukur buat berkat jasmani yang sebentar kami terima, makanan dan minuman yang disediakan oleh anak-anak di gereja ini Tuhan. Sebelum kami menjamahnya, Tuhan sudah memberkati makanan dan minuman yang akan kami nikmati ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang sudah berjerih lelah untuk menyediakannya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan bila selanjutnya Tuhan, kami mau mengakhiri semuanya dan kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau menutup bungkus perjalanan kami pulang, tibakan kami di rumah dengan selamat. Dan pujilah kami ya Bapa. Mari kita tengahkan tangan kita. Haleluya. Kau pria yang dicintai oleh Tuhan, apabila sebentar Engkau kembali ke rumahmu masing-masing, kembalilah dengan sukacita. Terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus oleh karena kuasa kebangkitannya, yang memberikan kepada kita satu semangat yang baru untuk menatap hari depan bersama-sama dengan Kristus Allah yang setia itu. Dan bila berkat-berkat yang sudah kita terima dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus, berkat-berkat itu terus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.